Oke, kemudian untuk hari ini sebenarnya tidak banyak lagi yang bisa kita bahas. Kalau misalnya pertemuan yang pertama dengan saya itu kita membahas AES, emission, kemudian yang pertemuan kemarin kita membahas mengenai AFS dengan AAS. Mungkin sekarang yang untuk hari ini kita mengulang sedikit mengenai AAS, kemudian kita lihat aplikasinya, aplikasi kapan saja sih AAS ini digunakan untuk analisis berdasarkan mungkin jurnal atau artikel yang sudah dipublikasi. Oke, ini pertemuan terakhir dengan saya. Saya mengajar 3 khusus untuk atomic spektroskopi yang menggunakan prinsip AES, AFS, dan AS. Nah, untuk minggu depan itu masuk ke MS dengan Prof. Dery. Ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa kalau kita mau menganalisis komposisi dan kadar suatu atom atau suatu elemen dan unsur di dalam suatu bahan, maka kita bisa memilih instrumen, apakah itu AES, ataukah itu AFS, ataukah itu AAS. Ini adalah 3 pilihan instrumen yang bisa kamu gunakan kalau seandainya secara fisiko-kimia. Nah, apa yang membedakan antara ketiganya? Pada umumnya prinsipnya sama, karena dia pasti melewati tahap nebulisasi, kemudian dia melewati tahap atomisasi. Nah, tapi yang membedakan kebanyakan itu adalah unsur-unsur yang bisa dianalisis untuk masing-masing instrumen tadi. Kemudian bagaimana interferensi atau gangguan yang dihasilkan. Jadi ada keunggulan dari satu instrumen dibandingkan dengan instrumen yang lain kalau seandainya kita menganalisis unsur-unsur yang berbeda. Nah, kemudian pemilihannya juga kadangkala ada beberapa instrumen yang dia membutuhkan preparasi, jadi membutuhkan proses ekstraksi yang lebih ribet dibandingkan dengan kalau seandainya kita menggunakan instrumen yang lain. Itu mungkin beberapa acuan kita kapan kita memilih apakah itu AES ataukah itu AFS atau AS yang kita gunakan untuk analisis unsur. Nah, dari mana kamu tahunya itu? Yang pertama, kamu bisa tahu pertama sekali kamu harus tahu dulu unsur apa yang akan kamu analisis, unsurnya dulu. Kemudian hasil apa yang kamu inginkan, hasilnya seperti apa. Kemudian dari hasil itu parameternya yang kamu inginkan seperti apa. Parameter akurasinya seperti apa, efektivitas, efisiensinya seperti apa, kemudian keterulangan dan linearitasnya seperti apa. Apakah untuk identifikasi ataukah untuk penetapan kadar. Kemudian yang harus kamu pelajari, yang harus kamu tahu dulu, nah kira-kira unsur kamu ini di dalam analit itu dia jumlahnya berapa banyak? Apakah dia sangat kecil sekali atau cukup besar? Nah, dengan begitu kalau misalnya dia sangat kecil sekali, berarti kita harus mencari teknik analisis instrumen fisikokimia yang LOD dan LOQ-nya cukup kecil, sehingga dia bisa membaca senyawa kita dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau seandainya tidak terlalu kecil, masih cukup besar jumlahnya di dalam suatu analit, maka mungkin pemilihan kita akan lebih bebas, akan lebih banyak pilihan yang bisa kita gunakan antara instrumen-instrumen yang tersedia ini. Nah, dari mana kamu tahunya itu? Tentu dari pembaca. Nah, salah satu yang bisa kamu baca itu, sumber yang bisa kamu baca itu pertama tentu buku primer ya. Buku primer, literatur sekunder dulu. Literatur sekunder itu artinya buku. Nah, buku di sini yang bisa kamu gunakan sebagai acuan yang pertama adalah tentu farmakope,
Indonesia. Itu salah satu acuan yang bisa kamu gunakan. Nah, dari situ kamu bisa lihat untuk masing-masing unsur ini yang lebih cocok itu kalau berdasarkan farmakope Indonesia, dia menggunakan apa. Nah, kemudian baru kamu bandingkan dengan literatur primer misalnya gitu. Literatur primer ya berarti artikel, jurnal yang sudah dipublikasikan. Nah, kalau seandainya jurnal itu terpublikasi valid, jadi misalnya memang dari jurnal yang bereputasi, misalnya memang bagus sekali, nah itu bisa saja kamu gunakan sebagai acuan analisis di situ. Bagaimana cara dia mengekstraksinya, kemudian bagaimana cara dia menganalisisnya, kemudian instrumen apa yang dia gunakan. Nah itu bisa juga caranya bagaimana memilih instrumen yang tepat untuk analisis unsur ini. Karena ya susahnya itu tadi, satu unsur dengan unsur yang lain itu menggunakan instrumen yang sama, kadang dia memberikan LOD, loki, akurasi, dan presisi yang berbeda. Jadi memang harus membaca dulu sebelum kita melakukan analisis itu. Nah, kadang-kala dengan perkembangan teknik analisis, dengan semakin berkembangnya teknik analisis yang sebelumnya yang mungkin dipakai oleh orang lain, sudah beralih ke perkembangan yang dilakukan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi memang teknik analisis ini selalu berkembang. Oke, nah untuk atomic absorption spectroscopy ini, kemarin kita mempelajari bahwa ada dua instrumen yang penting di situ. Yang pertama adalah sumber energinya, kemudian yang kedua adalah detektornya. Nah, detektor yang kita gunakan di sini untuk AAS ini adalah spektrofotometer kan ya, karena dia menggunakan besaran atau panjang gelombang atau energi yang diserap, besaran energi yang diserap oleh suatu molekul yang mengalami atomisasi. Kemudian dia menyerap pada panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombang itu penyerapan panjang gelombang itu berdasarkan besaran energi yang diserap oleh masing-masing atom. Nah, itu yang terbaca dalam bentuk absorban atau panjang gelombang maksimum kalau seandainya itu adalah identifikasi. Absorban kalau seandainya kita melakukan penetapan kadar menggunakan AS ini. Karena memang karena memang detektornya adalah spektrofotometer UV-Vis, ya berarti sumber cahaya yang diberikan, energi yang diberikan itu bisa jadi memang sumber UV dan visible. Jadi panjang gelombang polikromatis juga menjadi monokromatis, masing-masing itu yang kita lihat, yang panjang gelombang yang mana yang diserap oleh masing-masing atom. Tapi yang paling penting adalah untuk setiap setiap atomic spektroskopi, senyawa-senyawa itu harus diubah dulu menjadi bentuk atom bebasnya melalui proses apa? Melalui proses atomisasi. Atomisasi itu yang berbeda-beda bisa berbeda-beda antara satu instrumen. Untuk AAS saja proses atomisasinya bisa berbeda-beda tergantung dari parameter dan hasil yang kita inginkan. Nah, di sini ini saya dapat ini dia bagus sekali, dia mengklasifikasikan, membedakan ketika kita menganalisis suatu molekul menggunakan spektroskopi molekuler dan ketika kita menganalisis menggunakan spektroskopi atomik. Nah, perbedaannya di mana? Kalau molekuler kamu pasti sebelumnya udah belajar spektroskopi UV-Vis, kemudian ada spektroskopi inframerah. Ini dua instrumen yang bisa kita gunakan, ada yang lain juga selain ini, tapi ini beberapa instrumen yang bisa kita gunakan untuk menganalisis suatu molekul dalam bentuk molekulnya berarti ya. Tergantung dari sifat molekulnya, apakah dia punya gugus chromophore atau tidak, apakah dia berpendar atau tidak, kemudian ikatannya bagaimana antar molekul itu, kemudian ikatan membentuk gugus fungsinya seperti apa. Nah, itu yang mendasari dia untuk analisis spektroskopi UV visible dan ngomong-ngomong, saya ngomong dari tadi, suara saya terdengar atau tidak? Terdengar, Bu. Lupa masang headsetnya.
Ya, nah itu yang membedakan prinsip penggunaan dari spektroskopi molekul ini. Kemudian pada molekuler ini suhu yang kita gunakan itu rendah karena kita mau mempertahankan dia dalam bentuk molekulnya, sehingga suhu yang diberikan itu rendah. Dan fase apa saja bentuk wujud senyawa itu apa saja yang bisa kita analisis, bisa padat, bisa gas, bisa cair kalau secara itu molekuler. Yang berbeda dengan atomik. Nah, kalau atomik itu yang paling karena namanya saja sudah atomic spektroskopi, ya yang kita analisis itu adalah atomnya, baik itu identifikasi maupun kadarnya. Kemudian metodenya ya AS, AFS, kemudian AES. Nah, kalau flame ini kan ini metode ininya ya, metode atomisasinya, elektrotermal juga metode atomisasinya. Jadi kalau misalnya flame AS, berarti atomisasi yang kita lakukan itu dengan prinsip pembakaran. Tapi kalau dengan elektrotermal, berarti dengan panas dari energi listrik yang diberikan. Nah, makanya ada flame AS, kemudian ada elektrotermal AS, tergantung dari metode atomisasinya. Tapi yang paling pasti adalah setiap spektroskopi atom pasti mengalami metode atomisasi. Nah, untuk mencapai metode atomisasi itu pasti dia membutuhkan suhu yang tinggi karena dia memecah molekul menjadi atom-atom dalam bentuk bebasnya. Jadi karakteristiknya adalah dia membutuhkan suhu yang tinggi kalau pada spektroskopi atom. Nah, karakteristik lainnya satu lagi adalah dia diubah dalam bentuk gasnya. Makanya ada nebulisasi di situ. Nebulisasi yang mengalirkan si molekul tadi ke arah atomizer, eh, bagian area atomisasi ke arah atomizernya, kemudian yang gas tadi yang diubahnya menjadi bentuk atom bebasnya. Ini perbedaan ketika kita menggunakan spektroskopi molekuler untuk analisis molekul dengan spektroskopi atomik untuk analisis atom. Nah, kemudian untuk AAS itu, unsur-unsur apa saja yang bisa dianalisis menggunakan AAS. Nah, ini di sini digambarkan dalam bentuk periodiknya, ada tabel periodiknya. Nah, di sini ada golongan 1A, 2A bisa, kemudian golongan B bisa, ada beberapa yang nggak bisa, tapi yang paling penting untuk non-logam itu rata-rata tidak bisa. Pada bagian non-logam tidak bisa dianalisis menggunakan AAS. Kemudian ada beberapa unsur transit yang tidak bisa dianalisis menggunakan AAS. Tapi kebanyakan dari logam itu bisa dianalisis menggunakan AAS ini. Nah, tapi yang membedakan logam satu dengan logam yang lain tentu adalah ROD-nya, misalnya ROQ-nya, kemudian cara apa namanya isolasinya. Nah, itu yang membedakan bagaimana si AAS ini pemilihannya untuk satu logam dengan logam yang lainnya. Walaupun dia memang bisa digunakan untuk analisis logam yang ada pada tabel periodik seperti yang tertera ini. Sehingga dengan begitu antara LOD, LOQ, dan interferensinya itu ada kita bisa memilih apakah AS lebih baik atau AES lebih baik atau AFS lebih baik untuk analisis elemen atau unsur ini. Nah, kemudian pada dasarnya kalau kita menggunakan AAS, kita menggunakan REM. REM ini disebut dengan atau kepanjangan singkatan dari radiasi elektromagnetik. Jadi kita memancarkan suatu radiasi elektromagnetik kepada atom yang sudah mengalami atomisasi. Jadi molekul mengalami atomisasi dulu, apakah itu dengan metode flame ataukah itu dengan metode elektrotermal. Kemudian dia sudah diubah menjadi atom bebasnya, kemudian dia dipancarkan dengan suatu REM. Nah, REM di sini adalah radiasi elektromagnetik. Nah, REM apa yang bisa kita gunakan kalau kita menggunakan AAS? REM-nya adalah sinar UV phase. Apakah polikromatis pada area UV atau pada monokromatis pada area UV atau pada area visible. Nah, tergantung dari energi yang diserap oleh masing-masing atom itu yang terbaca pada detektor. Nah, kemudian masing-masing atom ini karakteristik spesifik untuk menggunakan karakteristik spesifik masing-masing atom yang kita gunakan, dia menyerap sinar UV vis pada panjang gelombang tertentu, tergantung dari sifatnya. Jadi ini spesifik untuk masing-masing unsur. Nah, untuk masing-masing unsur atau logam itu, contohnya kalau pada natrium, ya natrium sama kalium ya dua-duanya pada ini 589 ya, hampir visible, kemudian kalium ini memang pada 766 ini visible.
Jadi memang panjang gelombangnya cukup panjang sehingga mudah dianalisis menggunakan apa namanya AAS. Nah, jadi panjang gelombang ini kita gunakan, kita set panjang gelombangnya kalau yang akan kita tentukan kadarnya itu natrium, berarti kita set panjang gelombangnya dengan 589, hampir sama dengan kalau kita menggunakan spektrofotometri UV-Vis, kita set. Kemudian kalau kita mau mengidentifikasi unsur yang tidak diketahui, bisa jadi kita menentukan berdasarkan panjang gelombang maksimumnya. Tapi agak sulit memang kalau panjang gelombang maksimum untuk si AAS ini, karena kadang-kadang satu unsur itu dia memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda. Bisa jadi. Nah, sinar REM yang diberikan itu harus cukup untuk si elektron tadi. Ya, ini prinsip secara umum ya, secara umum atomic spektroskopi, baik itu AES, AFS maupun AS, si elektron itu harus tereksitasi dulu, tereksitasi ke energi yang lebih tinggi sesuai dengan jumlah energi yang diberikan. Nah, kemarin sudah diperlihatkan gambarnya sesuai dengan kulit terluarnya berapa, kemudian berapa energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi si elektron ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, besarnya energi itu, nah kalau misalnya di sini di AAS, tentu besarnya energi yang diserap tadi, nah itu yang kita yang kita analisis spesifik untuk masing-masing unsur. Misalnya energi yang diserap, yang dibutuhkan oleh suatu si atom untuk tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika dilepaskan energi tadi, itu yang terbaca oleh detektor. Nah, ini sama dengan spektrofotometri UV-Vis, besaran sinar yang diserap oleh masing-masing si atom maka sebanding dengan konsentrasinya. Jadi hubungannya berbanding lurus antara jumlah sinar dengan konsentrasi. Dan jumlah sinar yang diserap dengan konsentrasi. Berarti hubungan konsentrasi dengan absorbannya berbanding lurus. Nah, keuntungan AAS di sini adalah yang dibacanya di situ dalam bentuk kadar adalah kadar total unsur logamnya. Jadi ini dia tidak dipengaruhi oleh perbedaan muatan ion dari suatu logam. Karena kan kita tahu logam itu kalau misalnya dia mengion, kadangkala dia muatannya misalnya ada yang 1+, ada yang 2+, misalnya begitu, misalnya Fe. Atau kurium juga seperti itu. Kadang dia berada dalam bentuk muatan yang berbeda. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan AAS ini adalah, jadi walaupun ya Fe2+, Fe3+, dia terbaca dalam kadar unsur total, jadi itu tidak mempengaruhi. Beda dengan AFS. Nah, kalau AFS, setiap tingkatan atom itu, atau ya atom-atom dengan muatan-muatan yang berbeda itu akan terbaca dalam spektrum yang berbeda. Kalau seandainya kita menggunakan AFS. Nah, ini adalah metode atomisasi. Metode atomisasi untuk AAS. Jadi bisa flame, itu dengan pembakaran, bisa elektrotermal dengan grafit furnace. Nah, kalau flame ini bisa menggunakan campuran gas. Campuran gas pada AAS. Kemudian plasma, kemudian ini kalau hidrida dan cold vapor ini disebut dengan specialized sebenarnya, specialized atomization method. Jadi memang dikhususkan apakah itu dengan metode hidrida atau dengan cold vapor. Tapi yang paling umum itu adalah kita menggunakan flame atau menggunakan elektrotermal. Elektrotermal menggunakan sumber panasnya itu adalah grafit furnace untuk atomisasi. Nah, kalau atomisasi artinya kita membutuhkan panas yang sangat tinggi untuk mengubah molekul tadi menjadi bentuk atom-atomnya. Nah, ini flame atomization kalau kita menggunakan AAS dengan metode atomisasinya adalah pembakaran. Nah, sumber panas atau sumber energi yang dihasilkan untuk pembakaran itu adalah gas. Bahan bakarnya adalah gas. Nah, jadi bahan bakarnya itu bisa propana, bisa acetilena. Ini tergantung dari suhu yang bentar. Oke, ini tergantung dari suhu yang kita butuhkan untuk mengubah molekul tadi menjadi atom bebas. Jadi kalau propana itu bisa temperaturnya jadi pemanasan kita bisa hingga 1800 derajat Celcius. Kemudian asetilena yang paling tinggi dengan pengoksidasinya adalah N2O, nitrik oksida. Dengan nitrik oksida ini kalau pengoksidasinya maka kita
bisa mencapai temperatur 3000 derajat Celcius. Jadi pemilihan bahan bakar ini dan gas pengoksidasi ini tergantung dari berapa sih besar panas yang kita butuhkan untuk mengatomisasi masing-masing atom yang akan kita analisis. Di sini contohnya kalau misalnya kita mau menganalisis natrium dan kalium, kita butuh menggunakan propana. Kemudian kalau untuk unsur-unsur lain yang membutuhkan panas tinggi seperti aluminium dan sebagainya, kita membutuhkan AC, nah dengan pengoksidasinya adalah hidroksida. Oke, ini ya, di bawah telah ditulisnya di situ adalah pemilihan jenis nyala bergantung pada temperatur penguapan dari atom-atom yang dianalisis. Jadi berapa sih besar energi yang dibutuhkan untuk menguapkan atom tadi sehingga mengalami proses atomisasi tadi. Nah, kalau tadi kita metode atomisasinya dengan flame, sekarang metode atomisasinya dengan elektrotermal. Nah, dengan elektrotermal ini kita gunakan sumber panasnya itu adalah graphite furnace. Nah, graphite furnace ini sampel itu kita alirkan pada silinder. Silinder ini terbuat dari grafit. Nah, silinder yang terbuat dari grafit itu kemudian yang apabila diberikan panas, maka dia akan mencapai panas yang tinggi yang cukup untuk si sampel itu mengalami atomisasi. Jadi ini adalah tahapan kalau seandainya kita menggunakan graphite furnace untuk metode atomisasi. Nah, suhu itu akan naik secara perlahan. Suhu naik secara perlahan untuk 60 detik pertama, 60 detik ke berikutnya, dan 5 detik berikutnya. Walaupun naiknya secara perlahan, kalau kita lihat ini sangat cepat naiknya. Dalam ukuran detik, berarti total sampai dia mengalami atomisasi itu adalah 1,5 menit, 1,5, ya kan ya, 1,5 menit, 60 sekon, 1 menit, 2,5 menit, 2,5 menit. Nah, ini yang walaupun memang bertahap, tapi naik panasnya itu kalau misalnya kita menggunakan grafit sebagai konduktornya, itu naik panasnya sangat tinggi. Jadi proses atomisasi itu terjadi pada suhu 20 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Pendinginan, pengabuan, kemudian atomisasi. Ini adalah tahapan untuk atomisasi kalau kita menggunakan elektrothermal method. Nah, kemudian ini ada perbandingan antara kalau seandainya kita menggunakan flame sebagai metode atomisasi atau kita menggunakan elektrothermal sebagai metode atomisasi pada analisis AS ini. Bisa kita lihat di sini LOD-nya, limit of detection-nya. Satuannya adalah nanogram per mililiter. Nah, untuk masing-masing elemen, nah ini bisa kita lihat bahwa LOD untuk AS kalau kita menggunakan elektrothermal itu jauh sangat kecil dibandingkan dengan AS kalau seandainya kita menggunakan pembakaran sebagai sumber atomisasinya. Nah, keuntungannya di situ kalau kita memilih elektrothermal. Kalau seandainya analit atau unsur yang ada di dalam analit kita itu kemungkinan jumlahnya itu sangat kecil, sehingga mungkin lebih baik kalau seandainya kita menggunakan elektrothermal sebagai sumber atomisasinya. Tapi ada kekurangan juga kalau seandainya kita menggunakan flame dan elektrothermal itu dalam segi akurasinya. Nah, dalam segi akurasinya, kalau untuk flame itu errornya itu hanya 1-2%. Tapi kalau misalnya elektrothermal, errornya itu hingga besarannya itu 5-10 kali lebih besar error kalau kita menggunakan elektrothermal dibandingkan dengan si flame tadi ini sebagai sumber atomisasi. Jadi begitu. Jadi ada keuntungan dan ada kekurangan masing-masing metode yang digunakan. Dan kembali lagi tergantung dari kita sebagai pengguna, kita sebagai analis, kita maunya seperti apa. Kita maunya hasil kita bagaimana. Gitu. Nah, kemudian ini instrumentasi untuk AAS itu. Kapan kita memilih panjang gelombang? Bagaimana cara kita memilih panjang gelombang untuk identifikasi ini? Itu tergantung pada unsur yang kita analisis, kemudian sensitivitasnya dan limit of detection-nya.
Jadi tergantung masing-masing elemen. Kalau kita menggunakan kalsium bisa jadi lambdanya itu 422 atau 239 tergantung dari konsentrasi yang ada di dalam analit. Jadi kita perkirakan. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian contoh lainnya itu adalah kromium. Kalau misalnya kita mau menganalisis kromium, tergantung dari rank konsentrasinya kira-kira berapa ppm di dalam analit itu yang ada. Jadi kita gunakan lambda yang sesuai atau panjang gelombang yang sesuai untuk menganalisisnya. Nah, untuk penetapan kadarnya sendiri ada 2 cara, sebenarnya ada 3, yang satu lagi adalah dengan pembandingan langsung. Tapi yang paling sering kita gunakan tentu yang lebih akurat itu adalah dengan menggunakan metode standard addition, jadi penambahan standar, kemudian menggunakan kurva kalibrasi. Jadi pilihannya salah satu, bisa menggunakan standard addition dan bisa menggunakan kurva kalibrasi. Kalau menggunakan standard addition, kita bagikan tentu saja absorbannya, absorban dari analit plus penambahan standar dibagikan dengan absorban dari sampel, kemudian kita bandingkan dengan konsentrasinya. Konsentrasi antara yang kita cari adalah konsentrasi dari sampel. Kita bandingkan dengan konsentrasi dari sampel dengan penambahan standar. Itu untuk metode standard addition. Kemudian kalau untuk metode kurva kalibrasi, ya ini membandingkan antara konsentrasi dengan absorban. Ini biasa, pasti semuanya udah tahu. Nah, untuk konsentrasinya sendiri, apakah itu dalam bentuk ppm, ataukah itu dalam bentuk mikrogram per desiliter, atau dalam bentuk persen, ini tergantung. Tergantung dari kamu, dari analis atau dari person yang melakukan analisis, kemudian tergantung dari besaran sampel yang akan kita analisis. Kira-kira misalnya kalau misalnya di dalam darah, itu berarti satuannya adalah mikrogram per desiliter, rata-rata seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan ppm sebagai standar bisa juga, asalkan konsisten. Jadi ketika kamu menggunakan ppm, kemudian mendapatkan konsentrasi sampel dalam ppm juga, nanti kemudian ppm itu bisa kita ubah menjadi mikrogram per desiliter. Yang penting semua ada catatannya, sehingga tidak rancu ini satuannya apa. Nah, ini ada contohnya, ada penetapan kadar zinc di dalam plasma. Jadi di sini dia menganalisis kadar zinc di dalam plasma. Nah, plasma ini dia mau melihat apakah si pasien itu dia mengalami defisiensi zinc atau tidak. Nah, ini dia melakukan standar melakukan analisis di sini untuk mendapatkan parameter pengujian yang diharapkan. Nah, dari contoh ini sebenarnya bisa juga kalau seandainya kamu melakukan penelitian, kalau mau menentukan kadar zinc di dalam plasma atau di dalam urin, misalnya pada pasien, kemudian kamu hubungkan dengan penyakit yang mungkin atau hubungkan dengan kekurangan defisiensi zinc terhadap penyakit yang diderita oleh pasien, bisa juga kalau seandainya kita menentukan kadar zinc ini. Nah, di sini ada parameter yang dia gunakan melalui try and error, melalui analisis, bahwa yang kesimpulan yang paling yang didapatkannya itu adalah perlakuan standar dengan perlakuan sampel itu harus sama. Sehingga viskositas atau kekentalan dari sampel dan kekentalan dari si standar yang digunakan itu akan sama.
Dengan begitu maka, error yang didapatkan dari hasil, analisis juga akan dapat ditekan atau diminimalkan. Jadi memang, kita harus menyamakan antara viskositas. Jadi kalau darah di situ, sebagai, matriks atau sebagai analit, maka kemungkinan standar yang kita gunakan itu bisa kita larutkan dengan menggunakan dextran, atau bisa kita larutkan dengan menggunakan gliserol air, kalau seandainya, eee, kita menggunakan plasma sebagai, matriksnya. Dan untuk mendapatkan, viskositas yang sama, kita bisa melarutkan standar itu dengan gliserol dan air. Nah ini, contohnya kalau seandainya kita melakukan analisis zinc dengan matriksnya adalah plasma. Nah, kemudian ini dicontohkan, ini adalah parameternya, panjang gelombang yang dia gunakan adalah 13,8 nanometer, kemudian dia menganalisis kadarnya dengan menggunakan, kurva kalibrasi. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah penetapan kadar logam berat pada urin dan jaringan. Nah, ini juga, dia membandingkan bagaimana sih, apa sih hubungan kadar logam berat itu dengan penyakitnya, penyakit yang dia cari. Jadi di sini dia ngambil sampelnya itu adalah urin, kemudian, jaringan. Nah, dia melakukan proses, ekstraksi dan lain sebagainya. Kemudian mencari perolehan kembali. Perolehan kembali bisa dia dapatkan dari persen recovery-nya, konsentrasi 1 kurang konsentrasi 2 dibagi dengan konsentrasi, awal dikalikan dengan 100%, sehingga dia dapatkan perolehan kembalinya itu adalah 70 sampai 90%. Nah, ini adalah optimasi yang dia, lakukan. Nah, ini juga bisa dilakukan sebagai contoh kalau seandainya kamu mau melakukan penelitian, apakah itu menghubungkan, eee, kadar, logam di dalam di dalam plasma atau di dalam urin dengan penyakit yang diderita, atau melakukan optimasi analisis menggunakan metode instrumen yang kamu gunakan. Gitu. Waktu udah mau habis nih, less than 1 minute. Ini juga yang terakhir dari saya. Tadi ada kita mengulang kembali mengenai, AS-nya, kemudian contohnya. Nah, dari contoh itu bisa juga kamu gunakan kalau kamu mau melakukan penelitian misalnya, sebagai ide, apa sih yang akan saya lakukan untuk penelitian, bisa farmakologi misalnya, bisa, kimia farmasi misalnya gitu, bisa metodenya atau bisa membandingkan antara kadar logam itu dengan penyakit yang diderita. Kemudian misalnya, konsumsi obat dengan, penurunan atau defisiensi zinc misalnya, bisa juga seperti itu. Apa hubungannya antara konsumsi obat dengan, defisiensi zinc yang dialami oleh pasien. Nah, untuk instrumennya bisa kita pilih, kalau unsur tentu, atomic spektroskopi, baik itu AAS, HS maupun AFS.